Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Luar biasa, yes. Ketemu lagi nih sama kakak-kakak dari komplek Raja Wali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga kita akan menyanyi bersama. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai nih sekolah minggu. Sebelumnya yuk siapkan hati dan pikiran kita. Kita dengan sikap berdoa, kita mau aku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya.
setinggi-tingginya langit. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Ya, walaupun adik-adik masih tetap di rumah aja, adik-adik harus tetap semangat karena adik-adik dan kita semua adalah anak Tuhan Yesus. Jadi, hari ini kita akan membaca Alkitab. Ayo dibuka Alkitabnya. Disiapin dulu Alkitabnya ya. Ayo dibuka Alkitabnya. Hari ini kita mau baca firman dari mana sih, Kak? Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Nah, ayo dibuka, Kakak tungguin deh. Kalau yang udah ketemu bilang amin ya. Amin. Udah dapat semua nih. Oke, bagus, luar biasa adik-adik. Sebelum itu kita akan berdoa dulu. Ya. Oke? Kita berdoa ya. Ikutin kakak berdoanya ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk sekolah minggu. Walaupun kami tidak dapat bertemu dengan kakak sekolah minggu dan juga teman-teman kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati supaya kami dapat dengar-dengaran kepada kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Kita baca dulu nih ya. Ikutin kakak ya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Sebelum ini, kakak mau tanya dulu ke adik-adik dan juga kakak. Oke. Pernah nggak sih adik-adik itu berpisah sama teman-teman ataupun orang-orang yang adik-adik sayangin? Pasti pernah lah ya. Aku juga pernah sih, Kak. Pasti.
Terus kalau misalkan adik-adik mau berpisah sama teman-teman adik nih, apa sih yang bakal adik-adik katakan ke mereka? Kalau aku sih sedih Kak, kayak orang yang aku sayang itu pergi, itu pasti aku ngerasa sedih banget. Pasti adik-adik juga ngerasa kayak gitu kan. Kita pasti mengucapkan kata-kata perpisahan kita. Benar banget. Sama seperti Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya pada saat itu. Jadi pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus menanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan Israel pada saat itu? Karena itu merupakan harapan mereka yang sangat besar pada saat itu. Karena pada zaman itu kerajaan Israel sedang dijajah oleh bangsa Roma. Dan Tuhan Yesus menjawab yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Tuhan Yesus berkata, waktu pemulihan itu sudah ditentukan oleh kuasa Bapaknya. Jadi mereka tidak perlu takut. Tetapi Tuhan Yesus itu memberi yang lebih mereka butuhkan, yaitu Roh Kudus yang akan menolong mereka untuk bersaksi ke Yerusalem dan juga seluruh dunia. Setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan berbicara demikian, tiba-tiba awan pun tertutup dan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Oke. Dan setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga dan juga murid-muridnya masih melihat ke langit-langit, muncullah dua malaikat yang berkata, "Buat apa kalian melihat ke langit-langit? Kalian gak perlu bersedih, kalian gak perlu merasa kehilangan dengan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Karena Tuhan Yesus akan kembali lagi dengan cara yang sama ketika Tuhan Yesus naik ke surga." Nah adik-adik, jadi kita anak Tuhan sekarang tugasnya adalah meneruskan tugas yang Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, yaitu untuk menjadi saksinya Yesus. Saksinya Yesus itu apa sih? Ada yang tahu nggak adik-adik? Apa tuh, Kak? Nah kalau belum tahu nih kakak kasih ya, saksi Tuhan itu maksudnya adik-adik memberitakan atau menceritakan tentang Yesus dan kuasanya untuk menyelamatkan kita semua. Dengan cara apa sih adik-adik? Adik-adik harus rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu, rajin dengarkan firman, dan adik-adik juga harus taat sama Tuhan Yesus, taat sama orang tua, juga adik kakaknya juga sama adiknya juga harus disayangi. Ya, adik-adik juga menolong sesama, menolong orang tua di rumah, dan harus melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik juga nggak boleh takut ya, adik-adik nggak boleh takut untuk menjadi saksinya Tuhan. Kenapa? Karena sesuai dengan janjinya Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Amin. Jadi adik-adik udah siap kan jadi saksinya Tuhan? Kita harus siap semuanya ya jadi saksi Tuhan Yesus. Kan kita adalah anak Tuhan Yesus. Mari kita tutup firman hari ini dengan doa. Ikutin ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, berkatilah agar firman yang sudah kami dengar tadi bisa tersimpan di hati kami. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, agar kami bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Oke adik-adik, tadi adik-adik udah dengarkan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Semoga apa yang tadi adik-adik dengar dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu, yuk adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Haleluya, haleluya, ku menang.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik, kan kita udah dengerin firman Tuhan nih. Nah, sekarang waktunya kita untuk aktivitas ya. Aktivitas hari ini ada untuk kelas kecil, pratama, dan madya. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, sekarang kakak mau ngasih tahu aktivitas kelas pratama. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut ya, mohon diperhatiin semuanya. Di sini ada benang wol sama tali kur. Benang wol sama tali kur ini bisa diganti sama pita atau enggak benang biasa. Tapi kalau misalnya nggak ada, nggak usah dipakai juga nggak apa-apa.
Sekarang kita akan mulai menggambar ya adik-adik. Ikutin kakak ya semuanya. Selamat mengerjakan. Semangat! Nah, di sini warnanya bebas ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa pakai warna yang adik-adik suka. Di tempat yang kosong ini adik-adik tulis ayat Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Nah, di sini kakak itu pakai tali kur adik-adik. Jadi, kalau adik-adik punya bahan-bahan yang sudah kakak kasih tahu tadi, adik-adik bisa pakai. Tapi kalau misalnya nggak punya juga nggak apa-apa. Yeay, aktivitas buat hari ini udah selesai adik-adik. Semoga aktivitasnya bisa bermanfaat buat adik-adik semua ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, jadi sekarang kakak akan menjelaskan mengenai aktivitas kelas Madya. Untuk kelas Madya, aktivitas hari ini adalah membuat buku komitmen. Nanti ada namanya dan kelas adik-adik, yaitu kelas Madya. Pertama-tama yang perlu disiapkan adalah kertas HVS sebanyak 1 lembar aja. Kemudian spidol atau pensil warna atau krayon juga nggak apa-apa. Kemudian spidol papan tulis, lem, dan pulpen serta gunting. Langkah pertama adalah adik-adik ambil kertas HVS-nya, kemudian adik-adik lipat menjadi 2 seperti ini. Selanjutnya, pada gambar tangan yang ada garis warna hitamnya, adik-adik buat 2 bentuk kotak
seperti ini. Gambar kotak satunya ada di bawahnya. Jika adik-adik ingin gambar kotaknya lebih rapi, adik-adik bisa menggunakan penggaris. Selanjutnya, gambar kotak yang ada pada tangan kita gunting seperti ini. Adik buka, gunting, kemudian gunting ke samping, buat seperti jendela. Nanti akan seperti ini. Melakukan hal yang sama pada kotak yang kedua. Jika adik-adik kesulitan dalam menggunting kotak ini, adik-adik bisa meminta bantuan dari orang tua, adik-adik, papa mama, atau pada kakak adik-adik ada di rumah. Setelah sudah jadi, adik-adik bisa mengambil pulpen atau pensil atau menggunakan spidol, itu terserah adik-adik. Kakak di sini menggunakan pulpen. Nah, di kotak yang pertama, adik-adik tulis nama adik-adik. Kakak akan tulis nama kakak di sini. Kemudian pada jendela yang kedua, adik-adik tulis kelas adik-adik. Kakak akan tulis kelas madya karena ini adalah aktivitas untuk kelas madya. Selanjutnya, pada kotak yang pertama, dalamnya kita tulis komitmen kita. Komitmen adik-adik, adik-adik bisa tulis, aku mau melanjutkan pemberitaan Injil. Adik-adik bisa tulis supaya lebih bagus memakai spidol, pensil warna. Tapi untuk di sini kakak menggunakan pulpen. Nah, selanjutnya pada kotak yang kedua, adik-adik tulis doa adik-adik. Doanya bebas, terserah adik-adik mau doa apa. Boleh juga berdoa, misalnya adik-adik minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk dibantu menjadi saksi Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatan. Nanti akan jadi seperti ini. Kemudian untuk membuat buku komitmennya menjadi lebih cantik, adik-adik bisa menghias atau diwarnai. Kakak di sini akan menggunakan spidol. Kakak akan menggambar garis seperti ini. Adik-adik bebas mau diwarnain seperti apa ataupun digambar.
Oke, buku komitmennya sudah jadi seperti ini. Oke ya adik-adik, aktivitas untuk kelas madya berupa buku komitmen sudah jadi. Bisa dilihat seperti ini. Di kolom kedua ada doa. Nah, demikian aktivitas untuk kelas madya. Semoga adik-adik dapat mengerjakannya dengan baik. Sampai bertemu minggu depan. Dadah!